Di mana? Oke, kami dari kelompok terakhir ingin berdiskusi, berdialog, bertukar pikiran tentang bagaimana peran wanita, bagaimana hukum peran wanita dalam memimpin di dalam hukum Islam. Yang pertama, dan yang kedua yang akan kita bahas adalah apa? Wanita karir. Nah, bagaimana sih pendapat-pendapat teman-teman yang ada di depan saya ini tentang pemimpin wanita dan wanita karir? Oke, kita buka forum diskusi. Bismillah, doanya dimulai dari saudara Abid. Bismillahirrahmanirrahim. Kepemimpinan dalam Islam itu di sini isu yang mungkin sangat diperdebatkan untuk diperbincangkan. Ini sangat polemik ataupun secara dinamika yang diperbincangkan oleh salah satunya di Indonesia. Dalam parlemen di Kementerian Indonesia itu minimal 30% jumlah kursi memiliki keperempuan. Nah, sebenarnya identitas dari keperempuan ini dapat dibilang, banyak yang bilang katanya kalau perempuan untuk memimpin salah satu negara ataupun kepemimpinan negara itu disebutkan cacat. Namun faktanya itu tidak adil dalam identitas perempuan, karena Abdullah Nawid memberikan ataupun Gus Dur mungkin memberikan peluang kepada perempuan memegang posisi kepemimpinan. Karena mungkin pada sejarah yang mereka lewati, banyak kekuasaan yang dipimpin oleh perempuan, seperti sejarah-sejarah pada Bilqis, Cleopatra, dan Margaret, dan ataupun sejenis kerajaan yang lainnya. Jadi di sini tidak mungkin yang namanya perempuan itu untuk memimpin salah satu dalam satu parlemen ataupun suatu negara maupun dalam itu organisasi ataupun apapun itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin perempuan untuk memimpin dalam satu jabatan. Berarti menurut saudara, pemimpin perempuan di dalam Islam itu diperbolehkan. Apa ada yang beranggapan tidak diperbolehkan? Ada? Atau ada yang ingin menambahkan? Boleh, saudara kami. Ya, menambahkan. Kalau menurut pendapat saya, kepemimpinan seorang perempuan menurut agama Islam diperbolehkan saja, asalkan satu, memimpin dalam sebuah parlemen seperti tadi dikatakan, ataupun sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan, sebuah negara, masih diperbolehkan dipimpin oleh seorang perempuan. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam yaitu perempuan memimpin seperti dalam sholat jamaah, perempuan memimpin sebagai sholat jamaah jadi imam, itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Ataupun memimpin keluarga yang dimana keluarga itu masih utuh, masih ada suaminya, tapi si ibu itu, si perempuan itu malah menjadi kepala keluarga. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena memang sudah dituliskan dalam syariat Islam, dalam sebuah keluarga ataupun dalam sholat yang memimpin adalah laki-laki. Contoh kasus yang kemarin viral kan, yang di pondok pesantren Az-Zaitun, yang perempuan menjadi imam dan khatib. Itu menurut saya itu tidak diperbolehkan. Jadi Mungkin ada pendapat lain? Ya. Mungkin dari segi kepemimpinan yang sekarang perempuan menurut agama Islam itu pilihan yang sudah dilaksanakan secara bumi, dan kita juga tidak lupa akan sejarah bahwa di Kartini pun yang seorang yang jadi dia itu menjelaskan bahwa seorang perempuan itu memang tidak hanya dapur kasur yang di rumah saja, tetapi seorang perempuan diangkat oleh kebijakan itu bahwa perempuan itu mampu, jadi tidak menganggap remeh dengan perempuan. Nah, seorang perempuan itu bisa
parlemen lah. Tapi secara jelas sudah dijelaskan oleh saudara kita bahwa dalam agama sudah dibatasi bahwa suami dan itu bisa Ya, makanya jangan mendahulukan kalau terkait pemilihan perempuan dari presiden dari kita saja yang nomor 5 kan ibu kita Megawati kan sudah menjadi presiden juga, dan itu juga seorang perempuan. Jadi di sini bisa digambarkan bahwa perempuan itu bisa menjadi pemimpin asalkan dalam hal beribadah seperti halnya sholat atau menjadi khotib Jumat itu sudah justru itu tidak diperbolehkan. Mungkin itu saja. Berarti sudah dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang belakangan ini viral di pondok pesantren yang sudah kita ketahui semuanya berarti itu sangat menentang agama. Ya, sudah kita ketahui. Nah, dapat kita ambil kesimpulan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap dari kita umat manusia, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, mau itu yang sudah dewasa ataupun belum, semuanya bisa memimpin dan mereka itu harus bertanggung jawab atas apa yang mereka pimpin gitu. Nggak boleh ditinggalkan. Dia udah berani memimpin, udah berani mengambil langkah untuk menjadi pemimpin misalkan seperti Ibu Megawati. Ya, kita ambil contoh Presiden RI Indonesia dan kita bisa dapat ambil contoh Ibu Megawati. Beliau berani melangkah mencalonkan dirinya menjadi presiden, berarti beliau sudah berani mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang beliau pegang, yaitu negara Indonesia itu sendiri. Mungkin seperti itu. Adapun tidak diperbolehkan yang wanita memimpin itu seperti di dalam halnya ibadah ataupun di dalam keluarga yang dimana suaminya masih aktif atau masih libur. Mungkin seperti itu. Nah, dengar-dengar setelah yang namanya kita membahas tentang pemimpinan perempuan memimpin di dalam Islam, itu ada peristiwa yang dimana ketika wanita ini dia masih punya suami nih, masih punya suami, tetapi dia yang bekerja, dia yang mencari nafkah, gitu kan. Jadi dialah yang menghidupi keluarga. Nah, di sini kita masuk ke hukum wanita karir. Nah, seperti yang akan kita bahas sekarang nanti, ya, hukum wanita karir itu seperti apa. Nah, pandangan teman-teman semua ketika melihat ada istri yang bekerja menghidupi keluarganya, sedangkan suaminya hanya diam saja, sedangkan dia mampu, dalam konteks mampu ya, bukan suaminya tidak mampu atau ada uzur beliau sedang sakit, suaminya sedang sakit, dalam konteks mampu, menurut pandangan teman-teman seperti apa? Mungkin dari Zam-Zam, Fahmi. Boleh ambil. Wanita karir sebenarnya ini juga menjadi salah satu perbincangan yang kental dalam seorang akademisi ataupun di luar akademisi tersebut. Motif dari kata-kata tersebut mungkin sebagai cara seorang muslimah di rumahnya adalah bertemu. Nah, tafsir dari hadis tersebut itu mengatakan ataupun menafsirkan bahwasanya Rasulullah itu menekankan agar wanita juga itu harus tekun berkarya. Jadi tidak hanya di rumah gitu ya, menjadi pengangguran atau menjadi budak seks mungkin ya, karena dalam ruang lingkup berkeluarga gitu. Jadi tidak ada salahnya juga bagi perempuan untuk menjadi wanita karir gitu. Karena juga Islam menganjurkan ataupun yang namanya wanita berkarir secara sudut pandang itu berkarir itu disesuaikan dengan kuadrat kewanitaannya, yakni kuadrat biologis dan mentalnya. Mungkin ada beberapa pandangan yang teman-teman mungkin saya sampaikan. Berarti selagi wanita mampu, wanita itu bisa melakukan, dia lakukan saja. Tapi ada tanda kutip juga, jika wanita yang sudah berkeluarga, jangan menjadikan sebuah manfaat. Jadi si suami memanfaatkan istrinya untuk berkarir, sedangkan suaminya sendiri pengangguran. Adapun di kesamping itu, laki-laki itu dalam hukum Islam juga laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar
keluarga, mana itu harus menafkahi keluarganya. Jadi tidak terlepas daripada itu, laki-laki pun tidak juga berkelepasan tanggung jawab daripada keluarga. Dari Jamnya mungkin Oke, mungkin itu dari saudara. Mungkin tapi ada suatu permasalahan mungkin dari kalangan sekarang ya. Apa yang sih jadi mereka karir kalau lagi misalnya. Nah, kira-kira nih teman-teman semua, banyak yang berkata bahwa kalau sudah nikah itu jadi yang asalnya kerja jadi di rumah gitu kan. Jadi stop lah pasti stop gitu. Jadi wanita karir. Karena makanya kadang-kadang gini, bahwa kalau sudah menikah dia fokus untuk lebih hidup anaknya. Karena kalau dibebankan kepada yang lain, jadi si anak itu terjadi permasalahan dalam keluarga itu, anak itu istilahnya nggak nurut lah sama orang tua. Jadi nggak nurut, jadi lebih sayang anak. Bukan yang lebih sayang dengan orang tua. Kira-kira pandangan dari teman-teman nih tentang masalah ini gimana? Itu dari saya kan berarti ada yang namanya suatu perlakuan atau suatu pandangan itu pasti ada yang namanya titik minusnya. Nah, di Islam itu disebutkan jadi etika pada dasarnya untuk mengatur keseimbangan hubungan antara laki-laki dan wanita. Agama Islam sendiri juga mengenal yang dinamakan hukum ikhtilat. Jadi ada hukum ikhtilat atau bergaulnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tertentu. Nah, ini bisa menimbulkan ataupun yang tadi yang kita kemarin itu bisa haram, bisa juga mubah. Jadi melihat dari sesuatu tertentu, jika ini dapat membuat ini dengan profesi yang bisa jadi haram, jangan. jadi sebenarnya ya, yang namanya wanita karir misalkan ya, tadi kan forum yang sudah saya buka itu seperti bagaimana hukum wanita karir, dia yang menafkahi, dia yang menghidupi keluarga, laki-lakinya malas. Nah sebenarnya balik ke hukum awal yang seperti saudara Abi bilang, yang dimana laki-laki itu harus bertanggung jawab atas keluarga dia sendiri karena dia kepalanya. Tidak ada alasan ya, tidak ada alasan dia tidak kerja, istrinya yang bekerja, istrinya yang menghidupi keluarga, jadi istrinya yang memimpin, tidak, tetap suaminya gitu. Tetap yang namanya anak misalkan kan udah punya anak, jadi anak harus diurus sama istri, harus gitu. Jadi pikirnya gimana? Tetap alumnya itu akan berulang gimana? Jadi anak itu merupakan ibu itu merupakan sekolahnya pertama bagi seorang anak. Anak bisa ngomong mama, bapak itu dari seorang ibu. Ya, tidak jauh dari seorang ibu. Nah, kemudian boleh atau tidaknya wanita karir itu misalkan ya sebenarnya itu tergantung kepada suaminya. Suaminya ini mengizinkan atau tidak? Ya, tergantung ridho dari keduanya. Kalau misalkan suaminya mengizinkan, walaupun suaminya sedang tidak kerja, istrinya dalam niatan ingin membantu suaminya mencari nafkah, tidak mau membuat suaminya susah, tidak juga mau membuat anaknya merasa miskin lah, gitu ya. Kata kasarnya, dia ingin mencari nafkah atas izin suami. Kalau tidak diizinkan, dia tetap tidak boleh, ya, tetap tidak boleh. Sebenarnya yang harus mencari uang, yang harus mencuci piring, menyapu rumah, mengurus anak, itu semuanya tugas suami, bukan tugas seorang ibu. Menyapu rumah, cuci piring, nyiapin makan, sebenarnya semuanya itu tugas suami. Tugas seorang ibu itu apa? Tugas seorang istri itu apa? Tugas seorang istri hanya mengurus suami, mengurus laki-lakinya. Jadi ada ulama fikih yang berpendapat tidak apa-apa istri berkarir, perempuan berkarir dengan melihat kondisi suami saya sudah tidak mampu nih, saya mau bekerja lah dengan atas izin suami. Tanda kutipnya dengan atas izin suami. Mungkin itu pandangan saya. Dari yang lain mungkin. Jadi kalau menurut saya begini ya, jika tadi konteksnya si istri bekerja sedangkan si suami malas-malasan, menurut saya itu nggak boleh sih.
Kalau memang suaminya mampu tapi dia malas dan si istri bekerja, menurut saya itu nggak boleh. Yang menurut saya diperbolehkan tuh, jadi ketika si suami dan si istrinya itu sudah berbicara, sudah ngobrol dan sama-sama meridhoi bahwa si istri ridho dia bekerja mencari nafkah untuk keluarga dan si suami pun ridho mengizinkan istrinya pergi keluar untuk mencari nafkah, itu menurut saya boleh-boleh saja. Menurut saya. Jadi selama konteks si suaminya nggak malas, boleh. Dengan berbagai kendala, misalkan di luar itu bekerja buat apa, istrinya itu digodain sama cowok, sama apa, masih banyak kendala. Jadi semuanya harus dipertimbangkan. Jadi dilihat dari lebih besar masalahnya atau lebih besar. Jadi jadi si wanita agar bisa kita itu tergantung wanita dalam hal itu dari suami apa ini apa tidaknya, apakah ada menurut apa tidaknya atau apa jadi untuk wanita berkarya sebenarnya diperbolehkan saja asalkan dalam kondisi tertentu, apabila suami yang mengizinkan, kedua apabila suami emang lagi ada masalah seperti ada sakit, mau bilangnya kayak ibu atau kanker, Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang dapat kami diskusikan mungkin itu hasil dari pertukaran pikiran kami. Salah benarnya itu dari Allah, salah atas kesalahan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat kamu.